Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkolisa, NIM 19051214033 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer merupakan sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Biasanya digunakan untuk berbagi data dan dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Selanjutnya, apa itu sistem terdistribusi? Yaitu suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Perbedaan jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Yang pertama, jaringan komputer terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Yang kedua adalah jaringan terdistribusi, adalah hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan komputer klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Kelebihan dari jaringan komputer terpusat. Yang pertama, efisiensi sumber daya, baik informasi maupun perangkat sistem. Yang kedua, menghindari kerangkapan data. Dengan terpusatnya data atau informasi, maka tidak semua orang bisa mengelolanya, sehingga tidak ada data yang sama. Hal ini menyebabkan ruang penyimpanan tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga, kemudahan untuk penganalisisan serta pengontrolan arus informasi dan sistemnya. Selanjutnya, kekurangan jaringan komputer terpusat. Yang pertama, lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan siklus informasi. Yang kedua, keterbatasan pemenuhan kebutuhan informasi yang diharapkan oleh pengguna. Pada sistem ini, terjadi pengelompokan prioritas informasi yang tidak sembarang orang bisa memperolehnya. Yang ketiga, bila komputer pusat mengalami kerusakan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Kelebihan dari jaringan terdistribusi. Yang pertama, penghematan biaya. Yang kedua, peningkatan kepuasan pemakai. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan zaman serta untuk memenuhi kebutuhan informasi yang up-to-date dan cepat. Yang ketiga, kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Selanjutnya adalah kekurangan jaringan terdistribusi. Yang pertama, memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer. Yang kedua, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Yang ketiga, membahayakan dari segi keamanan data, karena pemakai diberi keleluasan kerja pada komputer lokal. Data center. Data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama, ada PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya dengan jarak yang sangat dekat, yaitu hanya dalam beberapa meter saja. Contohnya adalah Bluetooth. Yang kedua, ada LAN atau Local Area Network, yaitu suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Dalam jaringan LAN, terdapat beberapa komputer yang terhubung, di mana ada satu unit komputer yang berperan sebagai server atau bank data,
dan yang lainnya sebagai klien. Contohnya adalah lab komputer. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu suatu jaringan dalam satu kota atau wilayah. Jaringan ini juga mampu memberikan kecepatan yang tinggi saat melakukan transfer data dalam suatu kota tertentu. Jaringan MAN juga dapat disebut sebagai gabungan dari beberapa jaringan LAN. Contohnya yaitu jaringan internet antar gedung dalam kampus yang besar. Yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network, yaitu suatu jaringan data yang luas mencakup negara dan benua. Contohnya adalah internet yang dapat diakses oleh seluruh orang di dunia. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet, yaitu jaringan pribadi yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Selanjutnya adalah internet, yaitu sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite yang disingkat dengan TCP/IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc, yaitu jaringan wireless sederhana di mana komunikasi terjadi antara dua perangkat atau lebih pada cakupan area tertentu tanpa harus memerlukan sebuah access point atau server. Kelebihan jaringan ini adalah praktis dan dapat digunakan di mana saja saat dibutuhkan. Sedangkan kekurangannya adalah jaringan ini mudah terganggu dan bisa digunakan hanya untuk jarak yang dekat. Selanjutnya ada infrastruktur, yaitu jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point sebagai suatu penghubung antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Konsep untuk membangun jaringan ini diperlukan wireless LAN sebagai pusat. Topologi jaringan. Terdiri atas topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi extended star, topologi tree, dan topologi mesh. Yang pertama ada topologi bus, yaitu topologi jaringan yang masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Jenis topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil. Yang kedua, topologi ring, yaitu suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti sebuah cincin. Jenis ini banyak digunakan di lingkungan perkantoran atau perusahaan. Yang ketiga, topologi star, yaitu topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi ini paling sering digunakan karena memiliki banyak kelebihan. Yang keempat, topologi extended star, yaitu sebuah topologi yang sama dengan topologi star, tetapi pada topologi ini memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan jaringan topologi star biasa. Yang kelima, topologi tree, yaitu hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star.
Topologi ini umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Dan yang keenam adalah topologi mesh, yaitu suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung. Topologi ini biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama, ada jaringan berkabel atau wired network, yaitu sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain yang diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam melakukan pengiriman informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Yang kedua, ada jaringan nirkabel atau wireless network, yaitu sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain tanpa menggunakan kabel. Jaringan ini sering dipakai untuk berbagi jaringan komputer, baik pada jarak yang sangat dekat maupun pada jarak yang sangat jauh. Pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama ada unicast atau satu ke satu. Merupakan suatu metode pengiriman data di mana data dikirim pada satu lokasi yang jelas. Setelah diterima, penerima akan mengirimkan laporan kepada pengirim. Kualitas pengiriman data dapat dijamin karena setiap kegagalan pengiriman akan diketahui oleh pengirim dan dapat dilakukan pengiriman ulang. Yang kedua ada broadcast atau satu ke semua, yaitu sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak titik sekaligus, tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu sampai atau tidak. Dan yang terakhir adalah multicast atau satu ke grup, yaitu suatu metode pengiriman data di mana data dikirimkan kepada banyak titik sekaligus. Namun perbedaannya adalah titik tujuan dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu melalui alamat grupnya. Itu adalah penjelasan mengenai model infrastruktur jaringan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.